Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Di video kali ini, saya mau ngomongin tentang hal yang menarik lagi seputar dunia wedding. Kalau di video sebelumnya, saya sempat ngomongin tentang bagaimana sih sebenarnya jadi seorang freelance yang oke, yang baik. Karena banyak banget nih teman-teman saya yang punya vendor, itu ngeluh nggak dapet freelance yang oke. Tapi sekarang di video ini, saya mau ngebalikin itu. Kita harus dengar juga nih sisi atau keluhan dari para freelance yang mungkin sering terjadi. Karena banyak juga tuh yang nge-DM saya waktu saya upload video yang kemarin itu. Banyak juga yang komen bilang, "Bang, coba dong bikin gimana caranya atau keluhan-keluhan freelance buat para vendor." Karena kita tahu kalau sebenarnya di industri ini nggak cuman satu sisi, tapi dua sisinya harus saling menguntungkan. Jadi teman-teman, kalau pengalaman saya pribadi nih sama teman-teman freelance di kota ini, itu mereka banyak yang punya masalah soal payment atau pembayaran. Jadi banyak banget nih vendor-vendor yang telat bayarnya atau sampai bayarannya nggak sesuai. Jadi saya tertarik banget nih ingin membahas ini karena memang menurut saya ini adalah salah satu hal yang nggak boleh terjadi. Karena yang namanya vendor itu kan mereka udah dibayar sama klien dan mereka udah make jasa dari para freelance. Otomatis mereka udah harus dibayar dong. Untuk saya pribadi teman-teman, alhamdulillah sampai dengan saat ini saya nggak punya masalah nih sama para freelance. Karena saya selalu bayar mereka tepat waktu. Satu hal yang saya lakukan supaya pembayaran saya tepat waktu adalah dengan men-treat supaya klien yang mau meng-hire saya itu bayarnya di depan. Jadi H-1 nih biasanya, H-1 atau H-7 atau yang udah deal itu biasanya saya akan kasih note bahwa pelunasan paling lambat H-1 acara. Jadi saya udah terima nih full payment itu sebelum event dimulai. Untuk itu saya nggak pernah punya masalah untuk bayar freelance saya. Saya bisa bayar mereka tepat waktu karena memang saya udah punya budget buat membayar mereka. Nah, di satu sisi nih banyak kejadian-kejadian dan mungkin terjadi di kota teman-teman kalau teman-teman tuh kadang nggak dibayar tepat waktu. Atau bahkan ada yang nggak dibayar sama sekali, dijanjiin-janjiin doang nih kayak ntar ya bulan depan atau nggak minggu depan atau 2 bulan lagi gitu. Alasannya ntar ya kliennya belum bayar. Nah ini yang saya pengen tanyain ke para vendor. Kenapa sih kalian itu nggak bisa bayarnya tepat waktu gitu loh? Atau jangan-jangan memang kliennya nggak mau bayar. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ada vendor yang telat bayar berarti ada yang salah di manajemen mereka. Seharusnya yang namanya vendor itu mereka punya manajemen keuangan yang bagus supaya semuanya berjalan dengan baik. Walaupun hanya sederhana nih, hanya sendirian. Seperti saya sekarang tuh saya sendirian untuk ngelola vendor saya karena memang saya restart dari awal, rebranding dan saya lagi cari tim-tim yang solid seperti dulu. Karena tim-tim saya yang lama itu udah pada bikin vendor sendiri. Karena itu juga saya yang menyarankan mereka, yang pengen mereka juga bisa berkembang. Jadi kalau misalnya ada vendor yang kebetulan selalu telat bayarnya, karena itu juga keresahan teman-teman saya di sini, mereka bilang, "Bang, saya tuh ngikut si A, si B gitu, tapi kok saya nggak dibayar-bayar ya, sementara hidupnya kayaknya hedon." Nah, ini yang jadi problem nih. Si vendor tuh kadang kan ngejanjiin mau bayar, tetapi nggak dibayar-bayar, sementara update story makan di mana, update story jalan di mana gitu. Dan artinya mereka punya budget dong, punya uang sebenarnya. Menurut saya, kalau secara agama pun kita tuh sebenarnya nggak boleh meras keringat orang. Kalau bisa tuh sebelum keringatnya kering tuh mereka udah harus dibayar. Itu aturannya sih. Saya nggak ngerti kalau misalnya ada yang tega seperti itu. Tapi itu udah bukan rahasia umum di industri ini gitu. Ada vendor yang memang selalu nunggak bayarnya gitu. Saya pun pribadi pernah kena tunggakan bahkan sampai hampir setengah tahun baru dibayar gitu. Cuman itu menjadi pelajaran dan akhirnya saya jadi belajar nggak mau lagi kerja sama vendor itu. Nah buat teman-teman yang sekarang nih nonton, yang udah jadi vendor, saya ingin bertanya nih, kenapa sih apa alasan kalian sampai kalian itu telat bayar? Kalau alasan kalian karena kliennya belum bayar, itu sebenarnya urusan kalian ke klien gitu loh. Mau kliennya bayarnya telat, kalian ke freelance itu harusnya nggak boleh telat bayarnya. Karena itu sering saya lakukan. Kalau misalnya kliennya nunggak, saya akan tetap bayar si freelance gitu loh dengan saving budget yang saya punya gitu. Karena ya mereka siapa tahu udah punya keluarga, siapa tahu mereka punya pacar mau diajak jalan, siapa tahu mau beliin kado buat orang tuanya. Mereka punya kebutuhan juga. Jadi kita sebagai seorang vendor itu nggak bisa egois gitu. Cuman mikirin, wah ntar lah kliennya belum bayar, nanti ya kalau kliennya udah bayar saya baru bayar kalian. Sebenarnya nggak gitu konsepnya berbisnis. Harusnya pun kliennya belum selesai, kalian harus bayar kalian harus bayar freelance itu tepat waktu. Nggak peduli. Harusnya seperti itu. Kalau kalian mau
berbisnis dengan benar, teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena si freelance kan udah menyumbangkan tenaganya. Atau freelance ini juga bahkan udah pakai alatnya sendiri. Kalian udah dapat foto bahan yang kalian mau. Ya wajar dong mereka harus dibayar. Coba balikin itu ke kalian. Seandainya kalian nih bayarannya nunggak, gimana perasaan kalian? Makanya kalau misalnya kalian mau mendirikan sebuah vendor dan kalian masih nunggak, mending tutup aja vendornya. Berarti kalian belum siap menjadi sebuah vendor yang besar gitu loh. Karena setahu saya vendor-vendor nasional, mereka udah punya manajemen yang bagus, sistem pembayarannya bagus, cash flow-nya bagus, semuanya serba bagus. Jadi mulailah teman-teman untuk belajar menjadi profesional. Vendor kalian itu akan semakin besar kalau rezeki kalian bagi dengan baik. Percayalah, nggak ada untungnya juga buat menahan rezeki orang. Saya tahu pasti ada nih tipikal vendor yang entar aja lah bayarnya dia belum nagih. Ada pasti. Nah, kalau bisa sih jangan sampai orangnya nagih, langsunglah bayar gitu loh. Makanya cara terbaiknya dari saya pribadi, dari pengalaman saya adalah kalau bisa nih kliennya itu disuruh lunasin di awal. Setidaknya kalaupun mereka mau minta minta keringanan untuk membayar, pastikan itu sisanya tinggal sedikit lagi. Kalaupun mereka bilang, oh ntar ya setengahnya, nggak bisa gitu loh. Kamu harus punya keberanian untuk bilang enggak. Kalaupun tinggal bayarnya setelah acara itu paling tinggal 1 juta gitu atau 1,5 juta, sedikit aja. Jangan sampai full paymentnya tuh nanti gitu loh. Karena saya dulu saya gitu teman-teman. Jadi saya terlalu bermurah hati, jadi saya bilang ya udahlah mbak, slow aja. Bahkan orang nggak nge-DP-nya cuma 500.000, saya jalanin. Akhirnya saya kemakan beberapa kali gitu. Jadi benar-benar kliennya nggak ngambil albumnya, pura-pura nggak tahu, dan akhirnya uang saya hilang aja. Nah dari pengalaman-pengalaman itu teman-teman, saya belajar bahwa oh nggak bisa, kita di industri ini, di dunia ini, di bisnis, itu nggak bisa yang namanya berbaik hati dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya kita mau bisnis nih sama klien, ya kamu mau pakai jasa saya, ya kamu harus bayar gitu loh. Suka tidak suka, perjanjiannya udah jelas gitu loh. Makanya kalau bisa juga kalian bikin yang namanya perjanjian. Ada surat kontrak. Nah, di situ kalian dijelasin tuh kewajibannya apa aja. Kalaupun nanti H+7 baru bayar, ya udah dicantumin di kontraknya. Tapi menurut saya pribadi, supaya semuanya clear, semuanya aman, sebelum event dimulai itu udah harus lunas. Supaya itu tadi, kalian bisa langsung bayar videografer kalian bisa langsung bayar editor kalian. Jadi bener-bener enak gitu loh kerjaannya. Jadi orang selesai kerja langsung dibayar. Itu akan membuat mereka sangat loyal ke kalian. Ini juga buat vendor, para freelance itu akan sangat loyal kalau perut mereka kenyang. Itu yang saya pelajari. Jadi orang-orang itu kan setia ke kita, loyal, nggak kemana-mana. Betah ya kerja sama kita itu karena mereka merasa kebutuhannya terpenuhi. Perut mereka kenyang, cukup makannya. Nah makanya dari itu menurut saya, kalau memang mau jadi vendor yang gede, ya udah siapapun yang ikut harus kalian kenyangin perutnya dengan cara yaitu tadi hak-hak mereka dipenuhin tepat pada waktunya. Terus satu lagi, selain soal pembayaran, perlakukanlah freelance ini secara layak gitu. Jangan membuat mereka itu seperti anak buah, mereka itu partner. Jadi kalau walaupun nih si freelance itu ya dalam tanda kutip memang ya anak buah di situ, cuman kalian itu kerja bareng mereka, itu adalah partner mereka. Perlakukan mereka dengan baik. Itu juga adalah salah satu hal yang membuat orang itu loyal ke kita, teman-teman. Jadi faktor-faktor bikin freelance itu betah, mereka berkembang, nggak berkhianat, nggak kemana-mana, itu ya perut mereka kenyang, mereka diperlakukan dengan baik gitu. Saya menganggap orang yang ikut saya freelance itu, walaupun saya kalau di lapangan itu tegas sama keras itu beda. Jadi tegas itu adalah ya nge-manage semuanya itu kamu harus sesuai dengan pekerjaan supaya standarnya tercapai gitu. Tapi saya memperlakukan mereka seperti teman gitu loh. Teman seperti adik gitu yang harus dibimbing gitu loh. Supaya ya kemampuan mereka itu berkembang. Kalau kemampuan mereka berkembang, freelance yang ikut kalian kemampuannya meningkat, otomatis foto-foto di vendor kalian akan makin meningkat. Tentunya pekerjaan kalian akan semakin ringan, teman-teman. Saya rasa segitu aja nih curhat ceria di pembahasan yang satu ini. Saya nggak tahu mau bahas apa lagi ya tentang keresahan-keresahan. Mungkin kalian punya ide keresahan-keresahan apa yang harus saya bahas. Saya cuman kepikiran, saya cuman menyampaikan video ini. Nggak maksud sebenarnya menyinggung vendor manapun, nggak, sorry. Ya, kalaupun nanti karena video ini mungkin ada yang merasa tersinggung, apalagi mungkin yang di Bengkulu. Saya nggak menyinggung siapapun. Saya cuman pengen mengangkat obrolan ini berdasarkan keresahan dari teman-teman fotografer freelance di Bengkulu yang banyak merasakan mereka dibayar telat,
bahkan sampai nggak dibayar, sampai akhirnya mengikhlaskan. Nah, saya kalau sampai ke level, ya udahlah bang, saya ikhlasin aja, dia kayaknya emang gitu. Wah, itu kebangetan sih. Saya bilang Anda kebangetan nih, kalau sampai ada nih orang di Bengkulu atau dimanapun di luar sana yang nggak bayar freelance, pura-pura nggak tahu, dan akhirnya freelance saya bilang, ya udahlah diikhlasin aja. Wah, Anda kebangetan gitu loh. Nggak berkah hidup Anda, serius. Jadi, menurut saya buat kalian semua di luar sana, supaya rezekinya berkah, usahanya makin maju, yuk mulai benahi diri sendiri. Saya nggak bilang saya sempurna teman-teman, saya pasti ada salahnya, saya juga masih belajar. Yuk kita sama-sama belajar buat supaya vendor kita ya, yang di daerah, saya yang di daerah ini, supaya kita bisa jadi kayak vendor nasional gitu, yang punya nama besar, punya tim banyak, manajemen bagus. Nggak ada yang nggak mungkin ya, mulai dari bawah dulu pelan-pelan. Yang penting jaga sikap, jaga attitude gitu ya, sopan santun, hargai teman-teman yang kerja bareng kita, anggap mereka itu kayak partner bukan anak buah. Mudah-mudahan usaha kita berkembang bareng-bareng. Kayak segitu aja video kali ini. Buat yang mau ngobrol atau curhat-curhatan, cerita-cerita bareng saya ada di Instagram. Kalian langsung aja cek di aka.dika, DM aja. Kalau saya nggak sibuk, udah pasti saya balas. Jangan lupa di-share video ini ke tempat yang lain ya. Siapa tahu video ini bisa mewakili perasaan kalian. Kemudian di-subscribe udah pasti. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha. Wassalam dan sampai jumpa.